ketika teman-teman ingin memiliki saham BBH ini, sebenarnya prospek dari BBH ini masih cukup oke juga secara fundamental ya teman-teman. Namun kita lihat secara teknikal, kita akan menganalisisnya yaitu Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Membahas yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Nah, hari ini IHSG ini bergerak sangat membosankan juga ya sebenarnya. Untuk penutupan di sesi 2 ini bergerak terkoreksi. Nah, sebenarnya untuk sesi awal itu dia bergerak di zona hijau teman-teman, namun penutupannya bergerak terkoreksi sebesar 0,6% dan angka tutupan closingannya ada di angka 6647. Nah, hal ini menjadi hal yang cukup wajar juga karena memang IHSG sendiri berada dalam zona sideways-nya. Nah, untuk angka sideways-nya itu ada di angka 6650 sampai di angka 6700-an. Nah, ini masih berada di dalam sideways-nya ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan support dan resisten dari IHSG sendiri? Kita lihat di sini untuk supportnya ada di 6617 ya. Ini sebagai area support berikutnya untuk IHSG. Ini mengambil dari MA20 dan MA25-nya ya teman-teman. Ini ada di sini. Ini sebagai area support untuk IHSG sendiri. Lalu bagaimana untuk resistennya? Resistennya masih sama yaitu ada di area 6720 ya. Ini sebagai area resisten untuk IHSG sendiri karena memang ini masih berada di zona sideways-nya. Nah, kita lihat dari bulan November ya. Dari bulan November ini sampai pada saat Januari tanggal hari ini memang masih bergeraknya di zona sideways. Nah, kemungkinan untuk ke depan teman-teman ini jangan terlalu agresif terlebih dahulu ya. Tunggu retracement di area 6600-an ya untuk IHSG sendiri. Namun memang beberapa hari masih cukup banyak saham-saham yang potensial terutama di small cap-nya ya untuk saham-saham di second liner maupun third liner-nya. Nah, kita lihat di sini untuk hari ini ada juga kebijakan dari pengubah kebijakan. Nah, untuk hari ini juga ada kebijakan mengenai DMO ya teman-teman, yang mana ada kebijakan mengenai sentimen dari batubara sendiri. Ini akan menguntungkan dari saham PTBA sendiri karena memang pemasok dari PLN sendiri adalah PTBA. Nah, jadi kita lihat nanti untuk pergerakan dari saham batubara juga ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan mengecek dari saham yang pertama yaitu ada saham BBCA. Ya, untuk saham yang pertama yaitu ada BBCA, yang mana BBCA hari ini memang masih dikoleksi oleh asing cukup tinggi juga ya teman-teman, dan hari ini dia naik sebesar 1,3% dan ini penyumbang terbesar juga dari net buy asing yang cukup tinggi juga. Dan angka tutupan closingannya dari BBCA itu 7.700 dan hal ini akan mendekati resisten yang berikutnya yaitu ada di 7.750. Ini sebagai area resistennya teman-teman. Teman-teman bagi yang memang sudah punya ini cukup di hold saja. Dan ini bisa investasi untuk jangka panjang juga untuk BBCA sendiri. Nah, bagi yang belum punya, ini boleh mengkoleksi sedikit-sedikit terlebih dahulu untuk BBCA. Dan ini boleh di long untuk jangka panjang juga ya, untuk investasi jangka panjang untuk BBCA. Nah, support sendiri ada di mana? Untuk support dari saham
BBCA ini ada di 7.450 ya, ini daerah sini, ini sebagai area support untuk saham BBCA. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin mengoleksi saham BBCA untuk jangka panjang, ini boleh masih di buy juga atau tunggu untuk koreksiannya di dekat dengan area 7.450 untuk saham BBCA. Dan resistennya ini ada di 7.750. Kemudian dia bisa berpotensi naik juga jika dia keluar dari 7.750, maka dia bisa berpotensi naik sampai resisten di 8.250. Ini sebagai area high tertinggi untuk BBCA sendiri. Nah, ini analisis untuk saham BBCA. Saham berikutnya yaitu ada saham BBHI ya teman-teman, yang mana hari ini BBHI ini melanjutkan kenaikan setelah adanya right issue kemarin ya, yang ini harga wajarnya atau harga teoritisnya ini berada di area sini ya teman-teman. Jadi untuk BBHI sendiri bagaimana analisisnya, yaitu kita lihat hari ini memang dia naik sebesar 7,4% dan tutupan closingannya ada di angka 7.300. Nah, apakah dia bisa melanjutkan kenaikan lagi untuk hari berikutnya? Memang hari ini dia ada sedikit schedule-nya teman-teman, ini mengalami tanda yaitu profit taking karena memang sebesar setelah 2 hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga ya. Maka dari itu ketika teman-teman ingin memiliki saham BBH ini, sebenarnya prospek dari BBH ini masih cukup oke juga secara fundamental ya teman-teman. Namun kita lihat secara teknikal, kita akan menganalisisnya yaitu untuk support dan resistennya. Nah, untuk resisten berikutnya ada di 7.450 yang mana hari ini sebenarnya sudah ditembus juga ya, namun dia mengalami gagal breakout dari 7.450 dan dia sebenarnya menyentuh resisten kedua yaitu ada di 8.125. Ini tidak ditembus juga, maka dia mengalami koreksian yang cukup wajar juga karena memang sudah mengalami kenaikan dan aksi profit taking dari sebagian investor juga untuk BBHI ini. Nah, bagaimana pergerakan selanjutnya? Untuk supportnya sendiri ada di area 6.863 ya, ini sebagai area support berikutnya untuk BBHI sendiri. Jadi teman-teman boleh mencatatnya, untuk supportnya ada di 6863 dan untuk resistennya ada di 7450 dan dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan di area 8125. Ini untuk saham BBHI sendiri. Namun jika memang besok mengalami koreksian, maka teman-teman boleh untuk buy on weakness-nya ya, dekat dengan area support di sini ya. Jika memang besok mengalami volume dengan penjualan yang cukup tinggi, teman-teman tetap batasi resiko untuk saham BBHI sendiri. Dan ini adalah analisis untuk saham BBHI. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya yaitu ada saham PTBA. Ya, PTBA ini masih kita lihat di sini hari ini mengalami kenaikan juga sebesar 1,8% teman-teman, yang memang adanya sentimen dari pengubahan atau kebijakan dari DMO sendiri. Nah, PTBA ini adalah pemasok batu bara kepada PLN ya. Jadi dia sangat diuntungkan juga ya untuk PTBA sendiri karena memang adanya perubahan kebijakan DMO. Nah, ini dia mengalami closingannya itu ada di 2.830 dan mengalami kenaikan, dan ini berada di dekat dengan area support. Ini di 2.800, ini sebagai area resisten sebenarnya, namun ketika dia penutupan di atas resisten di sini, maka ini menjadi area support berikutnya ya untuk PTBA sendiri. Dan untuk resisten berikutnya ada di 2.850 untuk PTBA, dan dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan jika memang dia tembus ke area 2.850 disertai dengan sentimen yang cukup positif juga. Jika memang tidak berubah, maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan di area 3.000. Ini untuk saham PTBA. Jadi teman-teman, supportnya ada di 2.830 ya. Jika memang turun untuk di bawah supportnya, teman-teman tetap batasi kerugian atau tetap batasi
resikonya ya di sini untuk saham PTBA sendiri. Jadi teman-teman silakan catat untuk saham PTBA. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham UNTR. Ya, UNTR hari ini dia memang bergerak terkoreksi juga, yaitu sebesar 0,2% ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia mengalami koreksian 2 hari ini, dan angka tutupan closingannya ada di 21.750 ini untuk saham UNTR sendiri. Nah, bagaimana pergerakan secara teknikal? Kita lihat untuk UNTR ini secara teknikal dia ada support yaitu di area 21.600 ya. Ini sebagai area supportnya untuk saham UNTR sendiri. Ini 21.600 sebagai area supportnya, dan untuk support berikutnya ada di 21.275 ini sebagai area support untuk UNTR. Nah, jadi bagi teman-teman boleh menunggu area untuk pantulan ya untuk area UNTR sendiri di daerah sini, dan dia ada berpotensi naik itu di area 22.000 untuk saham UNTR ini, dan strateginya ini hanya untuk jangka medium juga ya teman-teman, dan boleh untuk jangka panjang juga. Nah, ini adalah analisis untuk saham UNTR. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Saratoga. Ya, Saratoga hari ini dia minus sebesar 2,4% memang teman-teman, yang mana hari ini dia mengalami gagal breakout, sebenarnya ada di area 2990 itu sebagai area resistennya, dan dia ditutup dengan closingan minus sebesar 2,4%, dan angka tutupan closingannya ada di 2.860 ini untuk Saratoga sendiri. Nah, untuk berikutnya bagaimana untuk strateginya dari Saratoga sendiri? Kita lihat untuk supportnya itu ada di area 2000 ini ya teman-teman, 2783 ini sebagai area supportannya, dan dia bisa berpotensi masih bisa turun ini mendekati dengan area BB mid-nya yaitu 2830 ya, itu diambil dari sini ini sebagai area supportnya, maka dia bisa berpotensi masih melanjutkan penurunan juga. Nah, untuk potensialnya yaitu untuk Saratoga sendiri ada di angka 2990 ini sebagai area potensi resistennya untuk Saratoga sendiri. Jadi bagi teman-teman silakan yang ingin melakukan aksi buyingnya boleh wait and see dulu ya untuk Saratoga, dan dia akan terkoreksi dekat dengan area MA-nya, MA20-nya di sini, dan sebagai area supportnya yaitu 2780-an ya, ini sebagai area support untuk saham Saratoga. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Pura. Ya, Pura hari ini mengalami kenaikan juga ya. Ini adalah saham trendliner ya. Ini saham mempunyai volatilitas tinggi juga. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin melakukan trading, boleh di saham Pura sendiri. Dan hari ini tutupan closingannya ada di angka 75 untuk saham Pura, dan dia dekat dengan area resisten. Nah, area resistennya ada di mana? Untuk Pura sendiri resistennya ada di 76. Nah, jika dia breakout dari angka 76 ini, maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan di area 84 ini untuk resisten berikutnya untuk saham Pura. Nah, jadi bagi teman-teman jika memang besok ingin melakukan trading buy, kemudian dengan volatilitas yang cukup tinggi juga disertai dengan volume yang cukup tinggi, teman-teman masih boleh wait and see untuk saham Pura. Jika memang dia besok jebol ya, atau dia besok breakout dari area resisten 76, maka teman-teman boleh melakukan aksi buy-nya untuk saham Pura sendiri. Dan ini adalah analisis untuk saham Pura.